Hai guys, terima kasih masih stay tune bersama IM. Kesempatan kali ini IM akan membahas film yang agak sedih. Kalau mata Anda nggak berkaca-kaca, berarti Anda kuat. Yaitu tentang seorang anak yang tidak bisa berbicara dan ditolong oleh seorang yang baik hatinya. Seperti gue kali ya. Yaitu Bajrani Bhaijaan. Daripada penasaran, mari yuk langsung saja kita ulas alur ceritanya. Film bermula ada seorang anak bernama Syahida bersama ayahnya yang sedang mengurus domba-dombanya di sebuah bukit. Saat itu, ayah Syahida menyuruhnya pulang karena hari sudah mau gelap. Syahida pun beranjak pulang ke rumah. Sambil bermain dorongan roda menuruni bukit, namun sayang rodanya lepas dan dia pun mengejarnya. Karena berlari menuruni bukit yang curam, Syahida pun terjatuh berguling-guling ke bawah jurang. Si bapak yang baru sampai rumah pun ditanya oleh ibu Syahida, "Kemana Syahida kok belum sampai rumah?" Mendengar hal itu, si bapak pun menyadari sepertinya ada hal yang tidak beres dengan Syahida, karena Syahida harusnya pulang lebih dahulu. Mereka semua pun langsung turun mencari Syahida, dan salah satu tetangganya menemukan Syahida masih selamat karena tersangkut pada sebuah pohon di jurang. Syahida ini adalah seorang anak kecil yang tidak bisa berbicara alias bisu, sehingga pada saat itu dia tidak bisa berteriak minta tolong dan hanya menunggu seseorang untuk menolongnya. Dan akibatnya kejadian itu, para tetua di kampung itu berkumpul dan menyarankan kepada si ibu untuk membawa ke tempat suci di India supaya Syahida bisa berbicara. Namun masalahnya mereka tinggal di Pakistan dan India adalah negara tetangga. Si bapak tidak bisa pergi ke sana karena pernah bergabung dalam militer, sehingga tidak mungkin mendapatkan visa. Mendengar hal itu, si ibu pun berkata bahwa dia yang akan membawa Syahida ke India. Bagaimanapun caranya, dia mau Syahida bisa berbicara lagi, sehingga dia bisa bersekolah dengan normal. Hari keberangkatan pun telah tiba. Si bapak hanya bisa mengantarkan istri dan anaknya naik kereta untuk pergi ke India. Agak ngeri juga sih pergi ke India, karena dia orang Pakistan dan seorang Muslim. Dan kedua negara ini sebelumnya pernah berkonflik. Singkat cerita, si ibu dan Syahida pergi ke tempat suci seperti yang disebutkan di India, berharap dengan mengikuti ritual-ritual yang diadakan Syahida akan bisa berbicara. Kepercayaan mereka, syair-syair yang dilantunkan bisa mengabulkan harapan. Setelah itu mereka pun kembali ke Pakistan menggunakan kereta. Di tengah perjalanan, kereta yang mereka naiki mengalami kerusakan, sehingga sementara perjalanan mereka dihentikan sampai kerusakan dapat diperbaiki. Menunggu hal itu, orang-orang pun beristirahat dan tidur, termasuk ibunya Syahida. Ketika itu Syahida terbangun dan melihat di luar ada anak domba. Karena sudah terbiasa bermain dengan domba, dia memutuskan untuk keluar dari kereta untuk bermain dengan anak domba itu. Namun ketika dia di luar kereta, kereta pun mulai berjalan kembali. Malang buat Syahida, dia hanya bisa mengejar kereta itu dengan langkah kecilnya dan gak bisa berteriak memanggil ibunya karena dia masih bisu. Kereta pun semakin lama semakin melaju. Syahida saat itu pun menangis karena ketinggalan kereta yang keluar menuju Pakistan. Tidak lama dari itu Syahida melihat kereta yang melintas, berpikir bahwa kereta itu mempunyai tujuan yang sama. Dia pun menaiki kereta barang ini. Namun sayangnya kereta itu malah melaju ke arah yang berlawanan. Sementara itu di kereta penumpang, ibunya yang terbangun menyadari Syahida tidak ada di sana. Dia pun berteriak memanggil-manggil Syahida. Karena panik, dia pun menyuruh kereta berhenti. Pencarian pun dilakukan. Karena Syahida sudah naik kereta lain, maka Syahida tidak ditemukan. Namun si ibu bersikeras mencari Syahida sendiri. Tapi masalahnya kereta sudah masuk wilayah Pakistan, dan untuk kembali ke India, si ibu pun perlu visa lagi. Karena nggak bisa berbuat apa-apa, mereka pun membuat laporan ke polisi. Mereka hanya bisa berharap Syahida bertemu orang baik yang bisa menjaganya. Keesokan paginya Syahida terbangun dari kereta barang. Dia terbangun di tengah-tengah warga India yang lagi melakukan perayaan Hanoman. Dia pun bergabung masuk di keramaian itu. Di sana dia melihat seorang pria bernama Bajrani. Dia bernari dan bernyanyi untuk perayaan tersebut.
Ketika upacara ini selesai, Bajrangi melihat Syahidah yang menatapnya karena tahu gadis kecil ini tidak menatap siapa-siapa selain dirinya. Dia pun menawarkan Syahidah minuman. Syahidah pun langsung berlari ke arahnya dan langsung menghabiskan minumannya. Terlihat Syahidah sangat haus. Bajrangi pun memutuskan untuk membelikan makan juga untuk Syahidah. Sambil Syahidah makan, mereka pun menanyakan nama Syahidah. Karena Syahidah tidak bisa berbicara, maka Syahidah terdiam 1000 bahasa. Bajrangi pun menyuruhnya menghabiskan makanannya, kemudian pergi meninggalkan meja. Tapi setelahnya Syahidah malah mengikuti Bajrangi. Karena kebingungan dan mengira Syahidah lagi tersesat, Bajrangi membawa Syahidah ke kuil Hanuman. Dia menyuruhnya berdoa agar orang tuanya menemukannya kembali. Sekali lagi Bajrangi pun meninggalkannya di sana. Ketika naik bis, dia pun melihat Syahidah mengejarnya sehingga meminta sopir bis untuk berhenti. Bajrangi pun membawa Syahidah ke kantor polisi. Namun polisi menolak jika Syahidah ditinggal di sana. Tapi gimana kalau orang tuanya nyari dan melapor ke sini? Kata Bajrangi, coba kau lihat di sana banyak pencuri dan preman. Gadis kecil ini nggak bisa tinggal di sini. Gimana kalau orang tuanya nggak datang? Begini saja, tuliskan kontakmu. Jika orang tuanya datang, aku akan menghubungimu, kata polisi. Akhirnya Bajrangi membawa Syahidah pulang. Di dalam bis, Bajrangi bertanya di mana Syahidah tinggal dengan menyebutkan nama-nama sebuah kota di India. Syahidah hanya bisa menggelengkan kepalanya karena memang dia bukan warga negara India. Sampai para penumpang membantu menyebutkan kota-kota di mana Syahidah tinggal. Namun gak satu pun yang membuat Syahidah mengangkat tangannya. Bajrangi sebenarnya berasal bukan dari kota Delhi. Dan permintaan ayahnya yang sudah meninggal, ia pun harus pergi ke kota Delhi untuk mengunjungi teman ayahnya yang bernama Dayanan. Di sana dia bertemu dengan Rasika, anak dari Dayanan. Bajrangi tinggal di sana untuk beberapa hari. Di sana dia sering menemani Rasika baik bekerja maupun saat beribadah. Kedekatan itu membuat Rasika jatuh hati pada Bajrangi. Suatu ketika rumah Dayanan didatangi oleh temannya yang bermaksud melamar Rasika. Namun pada saat itu Rasika udah jatuh hati pada Bajrangi dan memutuskan untuk menolak lamaran tersebut. Untungnya Dayanan menghargai keputusan anaknya yang telah memilih jodohnya sendiri. Lamaran pun dibatalkan. Bajrangi dikasih waktu 6 bulan untuk membeli rumah sendiri sebagai syarat pernikahan Rasika dan dirinya. Karena itulah Bajrangi kembali datang ke Delhi untuk mengabarkan ke orang tua Rasika tentang rumah yang sedang ia usahakan. Para penumpang di sana ikut senang mendengar cerita cinta Bajrangi. Setibanya di rumah Rasika, Bajrangi pun menjelaskan tentang Syahidah. Sebagai anak yang hilang, Dayana pun berkata, bagaimana kalau orang tua Syahidah tidak mencarinya? Sampai kapan kau mau begini menolong orang lain daripada dirimu sendiri? Kau hanya harus kerja keras membelikan rumah untuk Rasika. Barulah kau bisa menikah. Ingat itu, kata Dayanan. Ketika menemani Rasika berbelanja, Bajrangi pun berkata pada Rasika, mungkin Syahidah ini anak dari kasta Brahmana karena kulitnya putih. Kemudian gimana kalau orang tuanya nggak mencarinya? Kata Rasika, siapa tahu dia anak yatim piatu. Ada benarnya juga, kata Rasika, pikir Bajrangi. Tapi kayaknya kalau ini yatim piatu, dewa akan mengabarinya padaku, kata Bajrangi. Sementara itu di rumah, Syahidah yang gak terbiasa makan masakan Hindi pun memutuskan untuk menyelesaikan masakannya dengan cepat. Dan ketika dia di dapur, dia mencium aroma masakan ayam goreng yang dimasak oleh tetangganya Dayanan yang kebetulan seorang muslim. Jadi Syahidah pun memutuskan untuk pergi ke sana. Ketika Bajrangi dan Rasika pulang ke rumah, mendengar kabar kalau Syahidah hilang. Akhirnya setelah dilakukan pencarian, Rasika menemukan Syahidah sedang makan daging di rumah seorang muslim. Bajrangi pun menjadi kaget, ternyata dugaannya salah. Kalau Syahidah dari keluarga Brahmana, dia tidak mungkin makan daging hewan. Informasi tentang Syahidah pun belum mereka ketahui karena kondisi Syahidah yang bisu. Di rumah makan pun Syahidah dipesankan ayam dan makan terpisah dari mereka.
Mungkin Syahidah dari kasta ksatria karena mereka juga kadang-kadang makan daging hewan, kata Bajrangi yang masih berpikir kalau Syahidah orang Hindi seperti mereka. Di sana Syahidah pun menangis ketika Syahidah melihat seorang anak yang disuapi ibunya. Karena menangis, Rasika dan Bajrangi pun mencoba menghibur Syahidah dengan melakukan joget ayam. Apapunlah, yang penting Syahidah nggak bersedih lagi. Hari-hari pun berlalu. Bajrangi dan Rasika sering membawa Syahidah kemanapun mereka pergi, bahkan ketika beribadah di pasar. Tapi Syahidah adalah seorang muslimah. Dia pergi beribadah di masjid yang berada di dekat pasar. Bajrangi yang melihat Syahidah pun menjadi kaget dan menyadari gadis kecil yang ia tolong adalah seorang muslim. Dia pun keluar dari masjid itu dan mengabari kepada Rasika. Bajrangi takut kalau ayahnya akan mengusirnya karena Dayanan gak mau ada agama lain yang tinggal di rumahnya. Tapi Rasika nggak mau meninggalkan Syahidah karena Syahidah cuma gadis kecil berumur 6 tahun yang jauh dari rumah dan orang tuanya. Soal kasta dan agama itu hanya omong kosong. Jangan buang waktu kita hanya untuk urusan sepele. Kau adalah orang baik, karena itulah aku cinta padamu, kata Rasika. Mereka pun kembali untuk mencari Syahidah. Dan di sana Bajrangi mendapatkan pelukan dari seorang anak kecil yang masih polos. Dalam hatinya ia berjanji akan tetap mengantarkan Syahidah sampai ke rumahnya. Di rumah Bajrangi khawatir kalau Dayanan tahu kalau dia membawa orang muslim ke rumahnya. Namun Rasika berkata, siapa yang akan bilang ke ayahnya? Gak ada yang tahu tentang hal ini. Di saat yang sama di rumah ini lagi nonton bareng pertandingan kriket antara India dan Pakistan. Ketika Pakistan berhasil mencetak angka dan memenangkan pertandingan, Syahidah pun bertepuk tangan dan menari-nari di depan TV yang membuat semua orang keheranan. Apalagi Syahidah mencium bendera Pakistan yang ada di TV. Sontak saja semua yang ada di situ kaget. Bajrangi pun bertanya pada Syahidah apakah dia berasal dari Pakistan. Syahidah pun angkat tangan dan menganggukkan kepalanya. Dayanan pun marah besar terhadap Bajrangi dan menyuruh Bajrangi mengantarkan ke kedutaan besar Pakistan yang berada di India. Dayanan masih punya dendam tersendiri terhadap orang Pakistan akibat konflik yang lalu. Dayanan gak mau kalau Syahidah berada di rumahnya lagi. Pada keesokan paginya, Bajrangi pergi ke kedutaan Pakistan dan menjelaskan apa yang terjadi. Namun karena paspor Syahidah berada pada ibunya, permintaan itu ditolak. Bajrangi pun diusir oleh petugas keamanan karena terus-menerus memaksa untuk meninggalkan Syahidah di sana. Di saat yang sama terjadi kerusuhan di kedutaan tersebut. Untungnya mereka berhasil keluar. Efek kejadian itu, kantor kedutaan ditutup dan visa ke Pakistan dibekukan selama 1 bulan. Ketika Bajrangi meminta bantuan agen travel, mereka nggak bisa membuatkan paspor untuk pergi ke Pakistan. Namun di sana Bajrangi dikasih info, ada cara buat dia kalau pergi ke perbatasan tanpa menggunakan paspor. Namun petugas ini meminta uang yang nggak kecil kepada Bajrangi. Malam harinya Bajrangi menghitung uang yang ia punya. Rasika pun memberikan uang tabungannya kepada Bajrangi. Uang untuk DP rumah mereka. Namun untuk saat ini yang terpenting adalah memulangkan Syahidah, kata Rasika. Dengan uang yang terkumpul, Bajrangi kembali ke agen travel tersebut dan meninggalkan Syahidah di sana. Sebenarnya Syahidah menolak pergi bersama petugas itu. Namun Bajrangi nggak ada pilihan lain. Sambil menangis pun dia meninggalkan Syahidah di sana. Sambil berjalan pulang, dia melihat gelang yang disukai Syahidah. Akhirnya Bajrangi pun membelikan untuk perpisahan kepada Syahidah. Dan Bajrangi kembali menyusul ke tempat tadi. Namun udah telat, kantor agen itu pun tutup. Dari kejauhan Bajrangi melihat mereka berdua udah naik becak. Jadi dia pun mengejar becak tersebut. Ketika berhasil menyusul, ia berhasil mendapatkan informasi dari sopir becak tadi kalau mereka berdua pergi ke hotel itu. Bajrangi pun langsung menyusul mereka.
Hotel ini adalah hotel tempat nggak bener. Bajrangi pun langsung mencari Syahidah dari kamar ke kamar dan mendapatkan kalau si petugas tadi tengah bertransaksi pada mucikari untuk menjual Syahidah. Bajrangi pun menjadi marah. Syahidah pun langsung berlari memeluk Bajrangi. Preman yang ada di situ langsung berusaha merebut Syahidah kembali. Namun Bajrangi berhasil melempar orang itu keluar jendela. Satu persatu preman yang ada di sana dihajar Bajrangi, termasuk si petugas travel tadi. Karena nggak percaya siapapun, Bajrangi pun memutuskan untuk memulangkan Syahidah sendirian. Tanpa paspor, tanpa visa, Bajrangi pun dengan yakin untuk memulangkan Syahidah dengan usahanya sendiri. Singkat cerita, mereka pun pergi dengan menggunakan bis dan melanjutkan dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, mereka dicegat oleh seseorang yang bernama Ali. Dia menawari tumpangan, tetapi harus membayar dengan sejumlah uang. Bajrangi menolak dan memilih untuk terus berjalan. Tetapi Ali terus meyakinkan kalau pagar pembatas itu dialiri oleh listrik tegangan tinggi. Petugas perbatasan pun akan menembakimu. Baru bertanya kepada mayatmu, apakah kau orang India atau orang Pakistan? Kata Ali. Demi kebaikan anak ini mari ikut denganku, katanya. Akhirnya Bajrangi pun naik mobil ini. Pada akhirnya mereka sampai di perbatasan. Ali kemudian membantu mereka melewati pagar itu dengan terowongan. Sesampainya di seberang, Bajrangi pun tak mau pergi hingga meminta izin para tentara jaga supaya diizinkan untuk lewat. Ali nggak habis pikir kalau Bajrangi punya pikiran seperti itu. Tentara jaga akan menembaki kita, katanya. Namun Bajrangi adalah orang jujur, dia harus meminta izin dulu. Ali pun akhirnya lari meninggalkan mereka ketika tentara jaga memergoki mereka. Bajrangi mengatakan semuanya dengan jujur, termasuk cara dia melewati pagar itu dengan terowongan. Namun semuanya itu nggak ada gunanya. Mereka tetap disuruh kembali ke India. Nggak lama dari itu mereka masuk kembali dengan terowongan yang lain. Kali ini Bajrangi tetap jujur dan ditendang oleh tentara jaga karena keyakinannya. Karena melihat Syahidah menangis, komandan menyuruh anak buahnya berhenti memukuli Bajrangi. Komandan itu memutuskan, kami akan kembali 10 menit lagi. Kami nggak tahu kalau kau pergi ke Pakistan atau kembali ke India. Tapi kalau kau masih di sini maka kau kutembak, katanya. 10 menit kemudian Bajrangi dan Syahidah nggak pergi dari sana. Bajrangi tetap kekeh kalau dia butuh izin dari tentara jaga dan berjanji kalau sudah mengantar Syahidah ke orang tuanya maka dia akan kembali. Akhirnya hati sang komandan pun luluh juga. Mereka berdua pun akhirnya mendapatkan izin untuk ke Pakistan. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Ketika mereka beristirahat untuk makan dan minum, Bajrangi menyuruh Syahidah makan dengan cepat karena ada polisi di sana. Ketika mereka pergi, polisi pun mengejar mereka dan mencari borgolnya. Bajrangi bilang kalau dia tidak mengambil borgolnya. Buat apa mencuri borgol, katanya. Setelah digeledah ternyata Syahidah yang mengambilnya karena Syahidah berpikir itu adalah gelang. Akhirnya Bajrangi ditangkap polisi dan dianggap mata-mata India karena nggak punya paspor dan visa. Pada kesempatan itu ada seorang reporter mengabarkan di sebuah terminal. Di sana mereka mendapatkan info dari warga sekitar kalau ada mata-mata India yang ditangkap. Karena itu berita yang panas, akhirnya mereka segera pergi menuju ke sana. Sesampainya di kantor polisi, dia langsung mewawancarai Bajrangi dan merekamnya untuk berita. Ketika itu mereka punya waktu yang singkat. Akhirnya Bajrangi tidak bisa menjelaskan dengan begitu baik tentang tujuannya. Bajrangi pun ditanya tentang misinya ke Pakistan. Padahal berulang kali dia menjelaskan kalau dia hanya ingin mengantarkan Syahidah ke orang tuanya. Di saat yang sama dia melihat gambar bukit di kalender. Dia pun menganggukkan kepala ketika Bajrangi bertanya, apakah kau tinggal di sana? Polisi pun bertanya kenapa Syahidah nggak bisa berbicara. Dia pun berkata kalau Syahidah nggak punya lidah. Sampai menekan mulut anak kecil ini, Bajrangi pun marah dan menghajar para polisi di sana, lalu melarikan diri. Reporter yang lagi meliput di depan kantor polisi pun mengikutinya. Ketika naik bis, reporter ini pun ikut memata-matai Bajrangi.
Ketika di dalam bis, reporter ini pun menelpon polisi kalau ia sedang bersama Bajrangi di dalam bis. Bajrangi bertanya pada kernet bis tentang gambar yang ia tunjukkan, berharap ada informasi tentang tempat gambar tersebut. Di saat itulah si reporter menyadari kalau Bajrangi bukanlah mata-mata. Ia pun membuka penyamaran dirinya, timing yang sangat tepat sekali, karena ketika polisi mencegat bis, kernet bis dan para penumpang mengerti tentang keadaan ini dan menutupi fakta itu bahwa Bajrangi berada di bis. Dan mereka bertiga bersembunyi di atas bis. Akhirnya mereka pun lolos dari kejaran polisi. Mereka bertiga beristirahat di sebuah masjid sampai pagi. Bajrangi pun kaget langsung berlari karena tempat ia istirahat adalah sebuah masjid. Di situ dia bertemu oleh seorang ustadz dan berkata bahwa masjid itu terbuka untuk semua orang dan mempersilahkan kepada Bajrangi untuk masuk ke dalam. Di sana Bajrangi menjelaskan semuanya kepada ustadz tentang gambar yang ia bawa dan meminta informasi daerah yang ada di gambar itu. Namun baik ustadz maupun murid-muridnya tidak ada yang tahu tentang daerah tersebut. Di saat yang sama patroli polisi kian ketat di luar sana. Untungnya keberadaan Bajrangi dan Syahidah dirahasiakan oleh sang ustadz. Karena nggak mungkin keluar dengan patroli polisi di mana-mana, mereka pun akhirnya menyamar sebagai muslimah bercadar dan menutupi wajah mereka sehingga mereka bisa keluar dibantu oleh sang ustadz. Mereka bertiga diantar dengan rute yang aman oleh patroli polisi. Mereka pun melanjutkan perjalanan menumpang dari kendaraan satu ke kendaraan lain. Perjalanan mereka mendekati tempat tinggal Syahidah, namun mereka belum menemukan tempat tinggal Umar Syahidah itu. Sementara itu di India, Rasika mengkhawatirkan Bajrangi yang belum menghubunginya sejak keberangkatannya. Ayahnya pun kaget dan marah ketika mengetahui kalau Bajrangi pergi tanpa paspor dan visa. Dayanan marah karena sudah berprasangka buruk kepada orang Pakistan akan mencelakakan Bajrangi. Rasika pun marah pula karena sebab ayahnya lah memaksakan Bajrangi untuk mengantarkan Syahidah ke Pakistan. Kalau ayah terus seperti ini, aku akan pergi ke Pakistan tanpa visa, kata Rasika. Kameramen Nawaf juga ditangkap polisi dan dimintai keterangan tentang keberadaan Nawaf. Dia diminta untuk menghubungi Nawaf setiap 1 jam. Di lain tempat, Bajrangi sempat berpikir untuk menyerahkan dirinya ke polisi supaya mereka yang mencarikan keberadaan orang tua Syahidah. Namun Nawaf mencegahnya dan berkata, kamu bisa masuk penjara dan takkan ada satupun orang yang tahu keberadaanmu. Lagi pula polisi di sini tidak sepertimu yang berusaha keras. Mungkin mereka mencoba beberapa hari namun akhirnya dibawa ke panti asuhan. Nawaf pun memikirkan solusi lain. Ia pun menjual kisah ini ke stasiun televisi sehingga mencari keberadaan orang tua Syahidah menjadi lebih mudah. Namun usahanya gagal. Nggak ada stasiun televisi yang mau dengan berita tersebut. Berita kebencian mudah dijual jika berita kasih sayang malah nggak mendapatkan tempat, kata Nawaf. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke tempat suci. Kabarnya di sana bisa mempertemukan orang-orang yang terpisah. Di saat yang sama Nawaf mendapat telepon dari rekannya dan dia memberitahukan kemana tujuan setelah ini. Mendengar hal itu, polisi pun gerak cepat menyusul mereka. Setelah sampai di tempat itu, Bajrangi pun segera mengikuti ritual yang ada di sana. Berharap Syahidah bisa bertemu kembali kepada orang tuanya. Bajrangi nggak sadar kalau di sana ada ayah dan ibu Syahidah. Sayangnya saat itu Syahidah sedang tertidur dan nggak melihat kehadiran orang tuanya di sana. Sementara itu Nawaf melakukan reportase sendiri. Dalam ceritanya, Bajrangi nekat menembus perbatasan hanya untuk mengantarkan Syahidah ke orang tuanya di negeri Pakistan. Nawaf berharap dengan video ini Bajrangi bisa mengantar Syahidah dan pulang ke India dengan selamat. Setelah itu pun dia mengupload videonya ke YouTube. Di video tersebut juga menceritakan kalau stasiun televisi menolak untuk menyiarkan berita ini karena kisah ini dianggap sampah dan buang-buang waktu. Ketika lagi di warnet, Nawaf melihat rekannya dan polisi datang. Nawaf sadar kalau lokasinya dan Bajrangi sudah diketahui oleh polisi. Untungnya Nawaf dengan cepat menyusul Bajrangi.
Mereka pun lari dari lokasi. Ketika rekannya menelpon Nawaf mengatakan kalau ia sedang menuju ke lokasi lain untuk mendoakan Syahidah, akhirnya polisi pun pergi dari sana. Ketika lagi beristirahat, Nawaf bercerita kalau dirinya sudah mengunggah video ke YouTube supaya videonya menjadi viral dan orang-orang ikut membantunya. Ketika melihat rekaman tersebut, ternyata nggak sengaja ibunya Syahidah terekam kamera Nawaf. Mereka pun mengetahui ibunya Syahidah baru turun dari bis dan mereka berencana akan melacak dari mana bis itu berasal, sehingga mereka bisa mengerucutkan daerah tempat tinggal Syahidah. Keesokan paginya bis itu pun datang. Mereka langsung menanyai si supir. Dari rute yang dilewati si supir, akhirnya Syahidah diketahui dari desa Sultanpur. Sementara itu, video yang diunggah Nawaf diketahui oleh polisi. Mereka meminta menyebarkan video itu ke stasiun polisi. Karena itulah patroli polisi menjadi lebih ketat. Bis yang mereka tumpangi pun akan diperiksa oleh polisi. Namun Bajrangi menyuruh Nawaf agar tetap mengantarkan Syahidah dan Bajrangi akan menunjukkan dirinya ke polisi sehingga mereka berdua punya waktu untuk lari. Bajrangi pun dikejar-kejar dengan polisi dan mendapatkan pukulan. Akhirnya Bajrangi pun tertangkap. Sementara itu Nawaf berhasil mengantarkan pulang Syahidah ke desanya berkat perjuangan keras dari seorang Bajrangi. Akhirnya ibu dan anak ini pun berhasil bertemu kembali. Pertemuan ibu dan anak ini sungguh mengharukan dan menyentuh hati. Sementara itu Bajrangi dihajar habis-habisan oleh polisi dan disiksa di tahanan. Video yang Nawaf upload pun menjadi viral, ditonton oleh jutaan orang, bahkan kabar ini sampai ke India dan ditonton oleh Rasika. Semua media cetak memberitakan hal ini. Rakyat Pakistan bersimpati pada sosok Bajrangi. Namun kepala polisi nggak mau tahu dan tetap menganggap kalau Bajrangi adalah mata-mata India. Walaupun sudah diketahui fakta kalau Syahidah telah hilang di India, bapak ini tetap nggak peduli. Seorang petugas yang ditugaskan untuk menghukum Bajrangi pun sampai mencari kebenarannya ke India, sampai mendapatkan informasi kalau Bajrangi memang benar pernah datang ke polisi dengan Syahidah. Lalu dia pun mengabarkan kepada atasannya. Tapi si bapak laknat ini tetap memaksa Bajrangi harus mengaku sebagai mata-mata India. Bahkan mengancam petugas ini kalau tidak berhasil membuat Bajrangi mengaku. Petugas ini pun heran dengan pemikiran atasannya. Tapi untungnya dia masih punya hati nurani. Dia berpikir kalau seorang seperti Bajrangi sampai ditahan di Pakistan seumur hidupnya, maka itu akan menodai kehormatan negaranya. Dia pun gak mau membiarkan hal itu terjadi. Sementara itu Nawaf dibantu oleh sebuah stasiun televisi untuk menyebarkan berita ini. Nawaf pun berkata kalau Bajrangi ditahan di Pakistan hanya karena permusuhan kedua negara. Nawaf mengajak para pemirsa untuk mengakhiri permusuhan ini, baik itu rakyat India maupun Pakistan. Nawaf pun mengajak pemirsa untuk melakukan aksi besar-besaran di perbatasan untuk memastikan Bajrangi bisa kembali ke India. Kabar itu pun membuat kepala polisi kalang kabut dan panik. Benar saja, keesokan paginya ribuan orang datang bergabung dalam aksi menuntut kebebasan Bajrangi. Dari sisi India maupun Pakistan berkumpul di perbatasan. Nawaf pun akhirnya bertemu kembali dengan Bajrangi, mengabari kalau Syahidah telah bertemu dengan kedua orang tuanya. Nawaf pun menyuruh Bajrangi untuk mengunjungi Pakistan lagi, tapi bukan dengan terowongan, melainkan dengan menggunakan paspor. Semua orang pun mengantarkan Bajrangi dengan meneriakkan namanya. Sebenarnya tentara perbatasan tidak mau membukakan pintu gerbang, namun karena mereka kalah jumlah, terpaksa mereka mengalah dan membiarkan Bajrangi menyeberang ke India. Orang-orang Pakistan pun membuka gerbang tersebut.
Bajrangi dengan tertatih-tatih keluar menuju ke wilayah India, di mana Rasika dan keluarganya siap menyambut Bajrangi. Namun ketika Bajrangi menyeberang, Syahidah pun menyusul untuk berpisah, mungkin untuk terakhir kalinya. Tapi Bajrangi sudah keburu menyeberang dan hampir masuk ke wilayah India. Syahidah nggak bisa memanggil Bajrangi karena sudah terlalu jauh. Namun secara ajaib, Syahidah berhasil berbicara lagi. Keinginannya memanggil Bajrangi memicu suaranya keluar. "Paman," itu kata pertama yang Syahidah ucapkan. Dia bisa berbicara lagi bukan karena macam-macam, bukan karena medis maupun ritual, tetapi karena keinginannya mengucapkan terima kasih kepada Bajrangi. Demikian alur film kali ini. Selalu berbuat baiklah kepada orang lain, walau itu dibutuhkan sebuah perjuangan yang sangat mengancam diri sendiri. Semoga menghibur dan tetap sehat dan ikhlas. Terima kasih.